Kita berdoa. Tuhan, ini kami yang telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami bukan hanya sekedar mengerti, tetapi mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ini dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus, Firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang talenta. Saya membaca dari TB2, jadi mungkin ada beberapa kata yang berbeda kalau misalnya Bapak dan Ibu membaca TB1. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan ini di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam? Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini.
Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan, tapi pada akhirnya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih dalam suasana sukacita HUT GKP ke-89 yang di hari Selasa kemarin kita rayakan bersama-sama. Hari ulang tahun GKP-nya. Kalau Selasa itu kan persis tanggal 14 dan kemudian perjamuan kudusnya kita rayakan di saat ini. Sekaligus juga kita diundang dalam perjamuan kudusnya. Dan juga sekaligus kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat bahwa dari awal tadi Bapak dan Ibu datang masuk ke dalam gedung gereja, disambut oleh anak-anak kita, lalu kemudian di depan juga ini kayaknya full anak-anak kita, dan satu mantan anak-anak. Dan juga nanti itu persembahan juga, ini yang 3 anak-anak di depan itu akan melayani persembahan. Jadi diingat saja formasi ini nanti 10-15 tahun ke depan mereka lah yang akan melayani Bapak dan Ibu. Cepat atau lambat anak-anak kita yang masih sekolah minggu akan melayani kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kan begitu ya. Jadi mendidik sejak awal dengan baik akan memberikan dampak yang luar biasa baik bagi anak-anak kita. Jadi saya mau mengawalinya dengan anak-anak juga. Kalau ngomong tentang anak-anak, saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan dan alami dalam waktu beberapa hari terakhir ini. Jujur aja beberapa hari terakhir ini saya senang sekali mendengar seorang anak sekolah minggu kita. Saya nggak mau sebut namanya, tapi bakal ketahuan juga ya. Jadi saya sebut aja ya, Alvaro. Saya senang sekali dengan Alvaro yang setiap pagi, siang, malam itu latihan untuk persembahan, ada persembahan ya, ada persembahan pujian Alvaro nanti di perayaan Natal, betul ya. Dan latihannya pagi siang malam itu Alvaro. Kenapa saya tahu? Ya wajar lah, tetanggaan kita ya. Alvaro latihan di rumahnya di depan di ruang tamu. Saya kalau duduk-duduk di rumah pasti ngambil duduknya itu di pintu depan teras atas. Jadi pasti kedengeran sekali. Dan awalnya saya pikir, wah ini kan pasti dari keyboard ya, keyboard kan biasanya ada demonya ya. Saya pikir ini kayaknya Alvaro nyetelnya demo lagu dari keyboardnya. Lagunya tuh lagu apa ya? Malam Kudus ya? Iyalah, untuk Natal. Latihannya Malam Kudus. Saya pikir demo lagu Malam Kudus dari otomatis yang ininya, keyboardnya. Ternyata enggak. Ternyata itu Alvaro yang latihan. Tiap-tiap hari, pagi, siang, malam. Nanti kalau misalnya, kalau nanti mah mungkin karena banyak kegiatan di gereja mungkin enggak ya. Kapan-kapan kalau Bapak dan Ibu besok-besok siang-siang kesini mungkin dengar gitu. Atau bahkan malam gitu. Malam sih pasti dengar. Latihan dan kemudian saya samperin dan saya makin kaget juga sewaktu saya tahu bahwa Alvaro ternyata sudah bisa baca not balok. Alvaro umur berapa ya? Emaknya mah di luar tuh di belakang. Alvaro itu kelas berapa saya lupa. Kelas 1 SD. Bayangkan kelas 1 SD bukan hanya bisa baca not angka. Kalau bisa baca not balok otomatis baca not angka bisa ya? Otomatis nggak sih? Tapi jelas not balok itu jauh lebih susah ketimbang not angka. Saya aja yang nggak ngerti nada baca not balok, baca not angka nggak bisa, tapi kan kelihatan ya kalau 5 sama 2 berarti tinggian 5. Ya udah tinggi aja gitu kalau misalnya 5 ketemu 5. Dan ini bisa baca not balok. Jadi saya sewaktu mendengar latihannya tiap-tiap hari dan pasti dalam beberapa hari ke depan juga pasti latihan terus. Saya jujur aja senang sekali dan melihat Al berlatih saya jadi berpikir ulang tentang bagaimana cara seseorang memaknai tentang talenta.
Bagaimana cara Bapak dan Ibu mendefinisikan talenta? Coba kalau misalnya saya tanya, Bapak dan Ibu, pengertiannya tentang talenta itu apa sih? Apa itu talenta? Jawab aja dalam hati. Dan kemudian, apakah tebakan saya benar nih? Kebanyakan orang mendefinisikan talenta itu ya persis seperti apa yang didefinisikan oleh orang-orang pada umumnya. Talenta adalah bakat, makanya ada Indonesia Got Talent gitu ya. Indonesia memiliki bakat, atau American Got Talent. Nah, Bapak dan Ibu pasti pernah sekali dua kali nonton. Kebanyakan orang mendefinisikan talenta itu bakat, pemberian langsung dari Tuhan, gift, hadiah, pemberian langsung dari Tuhan. Dan memahami di kerangka berpikir seperti itu boleh saja, tapi saya mau mengingatkan bahwa ada kelemahannya kalau misalnya kita memahami dalam kerangka berpikir yang sebegitu rupa. Dan tidak salah ya, tidak salah, benar. Tapi hati-hati jangan sampai terjatuh pada pemahaman bahwa sewaktu kita memahami talenta adalah pemberian langsung dari Tuhan, jangan sampai seseorang berpikir bahwa dirinya tidak memiliki talenta apa-apa. Maksud saya gini, kalau ada dua orang nih, karena kita berpikirnya talenta adalah pemberian langsung dari Tuhan, lalu kemudian ada orang yang kita pikir, wah ini pandai dalam bernyanyi nih, oh berarti saya nggak punya talenta untuk bernyanyi dong, karena saya nggak bisa bernyanyi. Atau pakai contoh yang tadi, oh yang ini bisa main keyboard dengan baik nih, oh berarti saya nggak punya talenta bermain keyboard dengan baik dong, karena Tuhan tidak memberikannya. Saya sih mau mengkritik pemahaman yang itu, karena justru karena ngelihat apa yang dilakukan oleh anak sekolah minggu kita yang latihan pagi, siang, malam. Padahal kan kalau seseorang melakukan apa yang dilakukan oleh anak sekolah minggu kita, Alvaro, menyediakan dirinya untuk berlatih pagi, siang, malam, dalam hal apapun, pagi, siang, malam, maka hampir bisa dipastikan bahwa seseorang akan bisa melakukan hal yang dia latih berulang-ulang. Kalau menurut orang-orang yang belajar tentang ya ahli-ahli ya, saya pernah baca katanya untuk bisa menjadi punya ilmu dasar tentang satu ilmu pendidikan, maka yang dia harus lakukan sebenarnya sederhana. Pilih aja 5 buku yang memang berperan sangat penting di ilmu itu, baca habis 5 buku itu, maka dia punya pengetahuan yang tidak kalah dengan orang-orang yang memiliki ilmu itu duluan. Jadi contohnya nih Bapak dan Ibu, misalnya ke saya nih, sama saya belajar teologi, Bapak dan Ibu enggak. Bagaimana caranya untuk bisa mempelajari teologi? Bapak dan Ibu baca saja 5 buku tentang teologi. Maka Bapak dan Ibu pasti bukan lagi orang yang tidak mengerti tentang teologi. Minimal tahu sesuatu tentang teologi. Jadi saya mau mengembalikan ke dalam pembacaan Alkitab kita, gambarannya benar-benar persis seperti apa ya? Seperti tadi kan, ini kan perikop kita semua tahu ya. Bahkan tadi kalau misalnya nggak dibaca ayatnya juga saya percaya Bapak dan Ibu udah tahu. 3 orang dikasih 5, 2 dan 1. Lalu kemudian yang terjadi adalah 1 yang menimbun. Dan gambarannya adalah persis seperti orang yang dikasih talenta, tapi kemudian menjadi seakan-akan dia tidak punya talenta apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak melakukan apa-apa, malah menimbunnya. Dia punya, tapi kelihatan sama dirinya sendiri atau bahkan kelihatan sama orang, dia nggak punya. Kenapa? Karena ditimbun. Sedangkan yang lain, katakanlah punya 5, punya 2. Dan kemudian mengembangkannya, ya wajar saja kalau misalnya berkembang semakin pesat. Sedangkan yang 1, dia punya sesuatu, tapi seakan-akan dia tidak punya apa-apa karena dia menimbunnya. Andai saja yang 1 itu dia tidak menimbunnya, dia memperjuangkannya, mungkin saja bisa mengalahkan yang 5 dapat 10 ya.
Jangan selalu berpikir bahwa 5 pasti jadi 10, 2 pasti jadi 4, 1 pasti jadi 2, enggak juga. Ya itu ceritanya begitu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu dikasih modal 1, 2 sama 5, jangan pernah meragukan bahwa kalau misalnya orangnya memang serajin itu, yang satu ini bisa pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang jauh-jauh lebih besar ketimbang yang dikasih 5 tapi males. Kan gitu kan ya teorinya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan 2 hal saja tentang talenta yang kita miliki bersama. Saya percaya bahwa ada talenta yang kita miliki bersama-sama, rata, sama, dan itu yang mau kita renungkan hari ini. Saya mau mulai dulu dengan pendefinisian talenta ya. Kalau tadi kan orang berpikir bahwa talenta itu adalah kalau dalam perikop kita kan seakan-akan ini dalam perikop kita talenta adalah satuan mata nilai mata uang yang besar sekali ya. Bukan dalam pengertian bakat, talenta, apapun itu yang berkaitan dengan bukan berkaitan dengan uang, tapi itu betul-betul berkaitan dengan nilai mata uang. Uang itu sendiri. Jadi talenta okelah pemberian dari Tuhan, dan okelah kalau misalnya talenta itu adalah modal kita dalam tanda petik. Sesuatu yang diberikan sebagai modal awal kita. Nah, saya mau mengingatkan kepada kita, termasuk pada saya sendiri juga, bahwa Tuhan memberikan 2 hal kepada kita sebagai talenta, sebagai modal, dan itu sama rata kepada semua orang, tapi pada akhirnya setiap orang bisa jadi berbeda-beda hasilnya. 2 itu adalah yang satu duniawi, yang satu rohani. Yang pertama secara duniawi dulu, ada yang mau nebak nggak? Modal apa yang diberikan Tuhan? Kan tadi saya udah bilang bahwa talenta, kalau misalnya kita bahasakan dengan modal, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Berarti kan ada 1 yang sama tuh ya. 1, 1, 1, yang 1, 1, yang 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang sama. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat 1 yang sama ini apa. Semua orang punya. Nggak beda, nggak buang sama sekali. Modalnya, semoga ada yang jawab ini ya. Modalnya adalah waktu. Bapak dan Ibu diberikan sesuatu yang sama persis dengan semua orang. Enggak lebih, enggak kurang. 24 jam sehari. Ya mungkin nanti kalau misalnya batas usia kita itu yang membedakan, oke lah. Tapi sepanjang kita hidup, apa yang diberikan kepada Bapak dan Ibu adalah sama persis kepada semua orang. Waktu. Enggak buang sama sekali. Enggak ada yang dapat 1 detik lebih lambat atau 1 detik lebih banyak kan ya? Sama. 24 jam. Tapi apa yang dilakukan oleh seseorang di sepanjang 24 jam itu, maka itu yang akan membedakan apakah seseorang pada akhirnya mendapatkan sesuatu yang memang Tuhan sediakan bagi dirinya atau tidak mendapatkan apa-apa. Balik lagi kalau misalnya cara perikop kita kan, Yesus kan mengatakan tentang Tuhan itu ngomong, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Saya sih mau menunjuk pada kata yang satu aja ini, malas. Kalau seseorang malas dalam menggunakan waktu 24 jam itu, maka jangan berharap orang itu akan mendapatkan apa-apa. Sama aja dengan orang yang diberi talenta lalu kemudian menggali lubang, mengubur, menimbun sehingga dia bisa bilang, wah Tuhan tidak memberikan kepada saya apa-apa. Tuhan kasih waktu yang sama. Tuhan kasih hal yang sama yang bisa digunakan oleh kita berjuang melakukan sesuatu. Jadi yang paling pertama, setiap kita pasti punya modal waktu yang sama. Dan yang terakhir, secara rohani, apa yang sama di antara kita? Modalnya apa? Jaminan keselamatannya. Iya kan? Bapak dan Ibu
sudah memiliki jaminan keselamatannya, saya sudah memiliki jaminan keselamatannya, tetapi kalau dalam iman kita ya, kalau dalam iman kita berarti orang-orang di luar sana belum tentu memiliki jaminan keselamatannya menurut versi pemahaman iman kita, kan begitu. Jaminan keselamatannya sudah ada, tapi dengan modal yang sama, tadi dengan waktu yang sama, dengan jaminan keselamatan yang sama, akan bisa, sangat mungkin bisa menghasilkan dua orang yang sama sekali berbeda. Yang satu orang yang pada akhirnya mengungkapkan cara hidupnya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan melalui sikap hidupnya sehari-hari, tapi ada juga satu orang yang lain lagi sebagai pembanding dan keterbalikannya, satu orang yang hidupnya ya sembarang aja. Padahal pola pikirnya sama. Kan saya udah diselamatkan sama Tuhan. Toh saya udah pasti selamat. Jadi sembarang aja dong. Jadi ada orang yang pada akhirnya menata hidupnya dengan baik sebagai persembahan hidupnya, sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan, tapi ada juga orang yang sama-sama dikasih jaminan keselamatan, dia tahu itu, tapi kemudian pada akhirnya ya sembrono aja dengan pikiran bahwa saya udah pasti selamat kok. Padahal kan di Alkitab juga dibilang ranting yang tidak berbuah potong aja kan gitu ya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk mengingat bahwa sewaktu Tuhan mengundang kita dalam perjamuan kudusnya, itu artinya Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita. Bukan hanya yang secara duniawi yang Bapak dan Ibu bisa pergunakan, kembangkan, perjuangkan bagi kebaikan kehidupan keluarga kita. Waktu yang sama apa yang kita gunakan dalam waktu yang sama itu. Dan benar kalau rajinnya dalam bidang, katakanlah bidang musik gitu ya, kayak tadi Alvaro main keyboard, rajin untuk latihan, maka dia akan baik dalam bermain piano. Atau bahkan buat anak-anak yang masih sekolah yang kerjaannya main game doang tuh, anak-anak akan sangat baik main game juga, kecuali bapak ibunya ngelarang-larang untuk main game banyak-banyak. Ketimbang main game kan harusnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Waktunya sudah diberikan, dan perjamuan kudus menegaskan satu hal yang lain lagi, bahwa Tuhan mengaruniakan keselamatan yang sama bagi setiap orang. Tapi yang membedakan pada akhirnya bagaimana sikap seseorang itu sendiri. Kalau bahasa tema sinodal kita, apakah seorang akan berhikmat dalam mengelola dan menjawab kepercayaan dari Tuhan itu? Menjawab kepercayaan, kesempatan dari Tuhan. Kalau berhikmat, ya dia akan mendapatkan yang jauh-jauh lebih banyak daripada apa yang sudah diberikan secara modal dasar. Tetapi kalau tidak, ya sebesar apapun yang dia lihat hari ini, tepat pada waktunya ke depan mungkin dia akan kehilangan. Bukan lagi ditimbun, ya pada akhirnya kehilangan saja, merugi saja karena tidak berhikmat dalam mengelola apa yang diberikan Tuhan pada saat ini. Hari ini, semoga dengan undangan Tuhan sekali lagi dalam perjamuan kudusnya akan membuat kita semakin menilai kehidupan kita dan semakin bisa berhikmat dalam mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.